Kita beralih ke informasi Partai Gerindra kembali menawarkan tokoh baru untuk menyaingi Ahok pada Pilgub 2017. Legend Purnawirawan Syafri Samsudin dinilai menjadi tokoh yang berkompeten memimpin Jakarta. Ketua DPP Partai Gerindra, Riza Patria, membenarkan nama mantan Wakil Menteri Pertahanan Syafri Samsudin masuk dalam bursa pencalonan Cagup DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Meski telah dimasukkan dan ditawarkan kepada partai lainnya, Partai Gerindra akan menilai Syafri dalam survei dan pembahasan internal. Gerindra memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaring Cagup DKI Jakarta. Sejauh ini sudah ada beberapa orang yang mendaftar di internal partai seperti Sandiaga Uno dan Bim Benyamin. Sementara dari pihak eksternal yaitu Abraham Lunggana dan Yusril Izzah Mahendra. Walaupun demikian, Gerindra tidak terburu-buru untuk memilih calon gubernur. Kemungkinan Gerindra baru akan mendukung salah satu cagup di masa pendaftaran Cagup DKI pada September nanti. Sekarang Pak Sapri ada yang mengusulkan, nanti kita akan lihat apakah survei ke depan Pak Sapri bisa mengalahkan Adiaksa, bisa mengalahkan Sandiaga Uno dan lain-lain, termasuk mengalahkan Pak Yusril, ya, dan mungkin juga bisa mengalahkan Ahok. Nanti kita akan lihat. Jadi kita beri kesempatan pada siapapun calon atau pasangan calon untuk melakukan sosialisasi. Hari ini Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama manajemen Lion Air terkait dengan sanksi pembekuan yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap pihak Lion Air. Pihak Lion Air mengeluhkan perlakuan Kemenhub yang dinilai diskriminatif. Kita bergabung bersama rekan kami Jessica Wawor langsung dari gedung DPR di Jakarta. Jessica, sejauh mana klarifikasi pihak Lion Air terkait dengan sanksi yang diberikan dari Kementerian Perhubungan? Ada beberapa poin, Robert, yang disampaikan oleh pihak manajemen Lion Air pada rapat dengar pendapat yang digelar bersama dengan Komisi 5. Di antaranya, dari pihak manajemen Lion Air ini menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan sanksi tidak sesuai dengan prosedur. Dari Direktur Utama atau Dirut Lion Air Group, Edward Sirait, menjelaskan sebenarnya Lion Air tidak menolak sanksi pembekuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan selama 6 bulan ke depan. Namun Lion Air lebih pada posisi mempertanyakan apakah sanksi pembekuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan selama 6 bulan ke depan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, atau artinya Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi terlebih dahulu dan kemudian investigasi sebelum menjatuhkan 2 buah sanksi kepada Lion Air Group, di mana sanksi pertama merupakan sanksi pembekuan permohonan izin terbang rute baru selama 6 bulan, dan juga sanksi kedua adalah pembekuan izin untuk ground handling di Bandara Soekarno-Hatta selama 6 bulan ke depan. Dari manajemen Lion Air Group ini menjelaskan bahwa selama ini sistem manajemen yang sudah ada di Lion Air sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Artinya juga dari Edward Sirait tadi menekankan bahwa membantah berbagai isu terkait dengan selama ini pihak manajemen Lion Air mengabaikan keamanan dan juga fasilitas bagi para karyawan Lion Air. Sementara itu Edward Sirait juga menjelaskan bahwa terkait dengan 2 masalah atau 2 insiden, di mana insiden pertama atau masalah pertama ada sejumlah sekitar 40 pilot yang mogok terbang dan juga berdampak pada delaynya pesawat sejumlah penerbangan, dan insiden kedua adalah salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik begitu, yang berdampak meloloskan para penumpang internasional dari pemeriksaan imigrasi. Ini dijelaskan oleh Edward Sirait merupakan kesalahan atau salah yang dilakukan oleh individu sehingga berdampak pada perusahaan. Edward Sirait meminta kepada Komisi 5 untuk bisa menengahi masalah antara Lion Air Group dan juga Kementerian Perhubungan ini, di mana dinilai Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sanksi kepada Lion Air Group tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah berlaku diskriminatif tanpa memberikan kesempatan kepada Lion Air Group untuk menjelaskan apa saja sebenarnya yang terjadi selama 2 insiden tersebut, Robert. Jessica, lalu apa respon Komisi 5 terkait dengan keluhan Lion Air? Ya, meskipun memang maksud dari manajemen dan karyawan Lion Air pada hari ini melalui rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 5 untuk mengadukan terkait dengan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, namun sejumlah anggota Komisi 5 ini pada saat sesi tanya jawab dan memberikan tanggapan pasca Edward Sirait menyampaikan beberapa poin penjelasan terkait dengan sistem manajemen yang ada di Lion Air Group ini sendiri, sebagian besar anggota Komisi 5 mempertanyakan bagaimana sebenarnya manajemen yang ada di Lion
Lion Air Group. Jika disampaikan bahwa manajemen sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan artinya Lion Air Group sudah menangani fasilitas dan juga mungkin kesejahteraan para karyawan yang ada, maka dari anggota Komisi 5 ini mempertanyakan bagaimana hingga terjadi aksi mogok dari para pilot tersebut. Sedangkan ada poin-poin lain juga yang disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 5, di mana Komisi 5 ini mempertanyakan apa sebenarnya alasan dari Lion Air Group sehingga banyak rute penerbangan yang sering mengalami delay dan juga banyak komplain dari para penumpang atau pengguna jasa penerbangan Lion Air ini sendiri. Berikut kami putarkan beberapa keluhan atau beberapa juga tanggapan dari anggota Komisi 5 terkait dengan manajemen Lion Air. Orang senang, masyarakat menengah bawah tidak melihat pada keamanannya, tapi harga murah yang penting dia bisa berangkat ke Jakarta dan seterusnya, dan itu menjadi faktor kenapa Lion ini dicinta oleh masyarakat. Tapi dengan rangkaian kesalahan-kesalahan yang dibuat Lion sendiri, manajemen sendiri gitu loh Pak. Nah, apa yang disampaikan Pak Hamka dan kawan-kawan, ya mari gitu loh. Kita hanya tupoksi kita supaya persoalan dunia penerbangan ini pada tingkat keselamatan dan keamanan dan kualitas penerbangan. Disiplin Pak, disiplin yang paling penting. Kecelakaan itu karena persoalan Lion Air GT161 sederhana Pak, apa yang disampaikan tadi. 4 bis yang jemput, 3 bis sudah benar Pak, di internasional. 1 bis yang berjumlah 47 orang. Gara-gara 1 bis lah bahwa Lion ini udah salahnya, nauzubillah min zalik, di Republik ini Pak. Nah, ini persoalan miskomunikasi antara driver dengan ground leader yang ada itu. Tapi berakibat fatal Pak, imigrasi dan seterusnya. Saya Pak Ketua hanya mengingatkan kembali, ayo, undang-undangnya sudah ada, peraturan menteri sudah ada, kita sami nawak tenang Pak. Al-Qur'annya sudah ada di dunia penerbangan. Siapapun yang salah dengan dunia penerbangan, monggo dihukum dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya Robert, sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, sebagian besar anggota Komisi 5 ini memberikan masukan kepada pihak manajemen Lion Air agar lebih membenahi sistem manajemen yang ada di dalam dan juga membenahi berbagai sistem fasilitas begitu sehingga tidak menyebabkan banyak komplain yang terjadi bagi para pengguna jasa penerbangan Lion Air. Komisi 5 sendiri mengambil sikap setelah mendengarkan penjelasan dari pihak maskapai Lion Air ini sendiri. Komisi 5 nanti rencananya pada tanggal 30 Mei mendatang akan memanggil juga Kementerian Perhubungan bersama dengan maskapai Lion Air untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama sehingga pernyataan dari kedua belah pihak ini dapat dikonfrontir dan mencari win-win solution terkait dengan masalah ini. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasinya langsung dari gedung DPR. Dan alasan karena bekerja sama sebagai justice collaborator, terdakwa suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Abdul Khoir hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Padahal fakta persidangan menguak fakta Abdul Khoir menyuap 4 anggota Komisi 5 DPR dan 1 pegawai negeri sipil hingga 40 miliar rupiah untuk memenangkan tender. Salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 4. Terdakwa merupakan justice kolaborator berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 571/01/55/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Khoir berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK ini cukup mengagetkan publik. Pengusaha yang dalam persidangan terbukti menyuap 4 anggota Komisi 5 DPR dan Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional Maluku ini hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Sebagai Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir bersama koleganya yang juga merupakan pengusaha menyuap 40 miliar rupiah untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur dari dana aspirasi DPR senilai ratusan miliar rupiah. Uang yang terdiri dari pecahan rupiah dan pecahan mata uang asing ini mengalir ke 4 anggota Komisi 5 DPR, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufantiro, dan Musa Zainuddin, serta Kepala BPJN Maluku Amran Mustari. Dari kelima orang yang menerima uang, hanya Musa Zainuddin yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu menanggapi tuntutan yang diberikan kepada Abdul Khoir, tim kuasa hukum menyatakan kliennya tidak melakukan perbuatan yang telah merugikan negara. Iya, redaksional. Harus jelas, karena disebut kasus korupsi. Padahal kalau korupsi kan jelas unsur utama korupsi itu kan kerugian negara. Boleh dicari kerugian negara di mana? Ya. Jadi salah satunya kan itu. Nggak adanya kerugian negara. Kasus suap yang melibatkan anggota DPR dan swasta dalam proyek aspirasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebenarnya telah terendus sejak tahun 2012 lalu. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan sudah mengetahui sepak terjang Abdul Khoir sebagai Direktur PT Windu Tunggal Utama yang selalu memenangkan sejumlah tender infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Bancaan, permainan anggaran, termasuk juga membajak anggaran, bahkan ketika belum disahkan, begitu ya. Dengan tadi misalnya, ada faktor pendorong perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, kemudian meminta misalnya lewat elit politik, kemudian elit pemerintah daerah misalnya, bahkan pegawai dinas atau segala macam, gitu ya. Kemudian dengan harapan agar menerima proyek itu. Menjadi justice kolaborator memang menjadi salah satu instrumen terdakwa kasus korupsi untuk memperingan tuntutan hukuman. Namun demikian, penegakan hukum yang adil harus tetap dilakukan agar dapat memberikan efek jera para koruptor, apalagi dalam kasus yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah ini. Tim Liputan Metro TV.